Bismillah, kembali membahas buku Ajar Ilmu Budaya edisi 4, volume 3, De Jong Samsu Hidayat 2017, bagian bab kolon ya. Kemudian subbab kita akan bahas pada kesempatan kali ini bagian subbab yang kolostomi ya. Kolostomi ya, gambaran seperti ini. Saya coba jelaskan gambarnya sedikit. Nah, sebenarnya kalau kolostomi itu adalah suatu disebut sebagai anus ya, atau anus prenaturalis naturalis ya, jadi kayak anus sementara lah. Nah, kita lihat gambarnya bahwa kolostomi itu atau stoma ya, disebut juga sebagai anus prenaturalis yang disebut sementara atau menetap. Jadi kita akan coba lakukan tindakan operatif ya, yang tujuannya untuk membuat pasase makanan itu tidak keluar lagi lewat anus, tapi keluar ke bagian proksimal daripada tempat kita operatif. Jadi di bagian proksimal daripada operatif atau lumen itu diangkat ke abdomen ya, ditempelkan di perut, itu disebut sebagai stoma ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 jenis gambar ya. Jadi kalau misal di bagian A ini, nah ini anggaplah di sini kita anggap ada salah satu penyebab obstruksi atau sesuatu yang membuat segmen usus itu terhambat, atau misalnya anggap saya sini CA misalnya, CA kolon. Nah, misalnya yang perlu direseksi atau diangkat, nah maka dilakukanlah pembuatan stoma. Nah, jadi kita coba potong bagian segmen usus tersebut. Nah, ini bagian proksimalnya, kita potong bagian distalnya sehingga tampakannya seperti ini ya. Nah, kemudian lumennya inilah tetap terbuka ya, tetap terbuka, makanya disebut sebagai laras ganda. Nah, jadi nanti di sini keluarlah saluran pencernaan itu lewat abdomen. Nah, itu yang pertama. Ini yang sifatnya reseksi sigmoid yang sementara atau laras ganda. Nah, kemudian yang kedua ini disebut sebagai prosedur Hartmann. Kurang lebih caranya sama yang pertama ya. Jadi bagian proksimal dan distal dipotong, segmen usus diangkat ya. Nah, kemudian bedanya adalah pada bagian yang anus ya, ini coba ditutup. Nah, sedangkan di bagian yang proksimal ini tetap terbuka. Nah, ini disebut sebagai prosedur Hartmann. Nah, kemudian untuk kolostomi yang ketiga ya bisa juga di reseksi proksimal dan distal diangkat. Yang bedanya pada bagian C ini di anastomosis langsungnya dijahit langsung. Kemudian bagian kolon transversa ini diangkat ya. Dibuatlah di sini stoma laras ganda seperti ini. Nah, jadi ini disambung. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya prinsipnya kapan dia disambung? Kalau ini untuk keadaan B, suatu keadaan yang dimana disambung lagi bagian proksimal ke distalnya kalau keadaan umumnya sudah baik ya, seperti itu. Jadi tidak langsung dilakukan atau penyambungan pada operatif tahap pertama ya, keadaan umum baik, tetapi nanti disambung kalau keadaan umumnya kok. Jadi operasinya dua bertahap ya. Pertama pengangkatannya, pembuatan stoma ya. Yang kedua itu anastomosisnya, seperti itu. Sama juga yang ketiga, nanti dia dilakukan penyambungan kalau dinilai bahwa proses anastomosis di bagian ini sudah berlangsung secara baik. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi pengangkatan pembuatan kantong stoma BAB lewat abdomen depan, tidak lewat anus, sifatnya sementara atau bisa juga menetap. Nah, seperti itu. Kemudian indikasinya sebenarnya ada dua ya. Dia bisa untuk dekompresi ya, bisa untuk dekompresi, bisa juga sebagai anus pasca reseksi. Jadi misalnya dia dekompresi itu mengurangi tension ya, atau obstruksi yang cukup tinggi bagian segmen usus tersebut, maka lakukan dekompresi pada usus yang obstruksi ya, sehingga tidak terjadi tekanan intraabdomen yang cukup tinggi, makanya disebut dekompresi ya. Kemudian membuat stoma sementara pada reseksi usus ya, biasanya disebabkan suatu peradangan ya, bisa divertikulitis atau perforasi ya. Nah, kemudian sebagian anus pasca reseksi usus distal untuk melindungi stomosis distal ya, sebagian anus pasca reseksi jadi untuk sebagai anus ya prinsipnya. Jadi
bagian dia bertindak sebagai anus. Jadi BAB kenapa disebut sebagai anus, karena bagian yang proksimal stoma tadi itulah tempat keluarnya BAB, makanya disebut sebagai anus sementara ya. Nah, untuk melindungi anus yang anastomosis distalnya, jadi penyambungan yang tadi, yang ini yang di atas ya, ini di atas ya, ini. Jadi tujuannya supaya ini cepat sembuh, jadi tidak ada pasase di sini, sehingga kotoran tuh udah lewat sini, tunggu kering dulu sembuh betul baru disambung, jadi BAB-nya keluar lewat atas seperti itu. Nah, kemudian ostomanya ada dua suaranya, loop kolostoma ya, kalau sifatnya di tengah, bisa juga enkolostoma atau di akhir ya, di ujung. Jadi ini langsung jadi kolostoma, ini langsung jadi anus ya. Kemudian yang penting untuk mengetahui lokasi stomanya ya, karena ini akan mempengaruhi gejala klinis yang muncul. Nah, kalau misalnya kolostomia di sigmoid ya, artinya kan sigmoid segmen usus yang masih dekat dengan anus. Nah, kalau ini terjadi ya kurang lebih defekasinya atau proses penggantian stoma yang kita lakukan ya setidaknya sekali sehari sama-sama BAB ya, karena prosesnya sudah dekat ya, kemudian dia airnya sudah tidak terlalu banyak karena dia di segmen usus paling distal ya. Jadi sekitarnya BAB-nya ya satu kali sehari. Nah, tetapi kalau kolostomanya di bagian transversom ya, sama yang contoh segmen CT yang contoh bagian C tadi, nah sehingga di sini terjadi defekasi beberapa kali ya, BAB-nya bisa beberapa kali ya, berkali-kali ya, ya tergantung daripada segmen khususnya, kondisi pasiennya, usia. Nah sehingga ini satu kali lebih mudah ya, ini agak cukup ribet, di samping itu produksinya ini cukup cair ya. Kalau ini agak padat. Kenapa? Ya kalau osus kan, kolon kan fungsinya untuk penyerapan cairan. Nah, semakin dia di distal, semakin sedikit cairannya. Semakin dia ke proksimal, maka dia semakin cair. Nah, makanya ini yang lebih sulit untuk dilakukan stoma, penggantian stoma. Kalau ini agak cukup mudah ya, seperti itu. Itulah untuk kolostomi ya. Secara kesimpulan, dia adalah salah satu anus ya, pembuatan dekompres salah satu pembuatan anus sementara atau menetap ya, dilakukan pada kasus-kasus obstruksi atau perforasi yang sifatnya bisa sementara atau menetap ya, bisa bentuknya loop kolostoma atau enkolostoma ya, kemudian lokasinya tergantung ya, bisa dilakukan di sigmoid atau di transversomi tergantung kondisi. Yang patofisiologinya yang tadi ya, bagian A, B, dan C ya. Demikian dari saya terkait dengan kolostomi. Terima kasih.